Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kepada kami. Saya Anggi Yudanto, Saya Warismi Fakih. Di sini kita akan menjelaskan mengenai user interface dan juga database menggunakan Microsoft Access. User interface itu digunakan untuk menampilkan form-form yang ada pada portal Iglesias Telkom. ya, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Di sini kita bisa dilihat. Jadi ini adalah CDM. Saya nggak akan menjelaskan proses ini pengerjaannya seperti apa karena ini adalah CDM pengerjaan dari modul kita sebelumnya. CDM-nya seperti ini. Kemudian CDM atau Conceptual Data Model ini kita generate atau kita jadikan Physical Data Model atau PDM yang akan menjadi seperti ini. Saya tidak akan menjelaskan ini lagi. Kemudian setelah itu PDM ini kita generate agar menjadi form atau user interface dalam software Microsoft Access. Kita bisa dilihat di sini entitas yang pertama adalah mahasiswa yang memiliki 3 atribut, yaitu name, nama mahasiswa, dan program studi. Primary key-nya ini ya. Kemudian setelah di-generate, dia akan memunculkan seperti ini di Microsoft Access ya. Ini mahasiswa ya, sama seperti tadi ada 3 atribut. Yang pertama name, nama mahasiswa, dan program studi. Kemudian ada approval, ada mata kuliah, ada dosen. Kita juga bisa lihat di sini. Di sini ada approval, jumlah entitasnya sama. Ada registrasi juga. Ada dosen, ada form registrasi. Di sini ada beberapa atribut yang bersifat dia menjadi sebagai primary key, kemudian ada menjadi foreign key. Nah, foreign key ini tidak menjadi acuan utama karena dia hanya bersifat referensi dari entitas sesudahnya atau entitas yang akan dia ambil. Selanjutnya, Chris. Jadi selanjutnya kalau di sini kita lihat di PDF hasil jadinya kan ada 5 ya, ada mahasiswa, ada registrasi, mata kuliah, dosen, dan juga profil. Namun setelah kita generate, kenapa jadinya 4? Ini sebenarnya kita nggak tahu juga penyebabnya kenapa. Jadi kalau dari hasil generate kami, kita lihat di output. Nah di sini kelihatan ada error execution of SQL statement failed. Di sini nama errornya itu cannot find table or constraint. Jadi kalau jadi untuk constraint ini sebenarnya sudah diedit ya. Tadinya masalah ada di bagian mandatory parent. Jadi kalau di mandatory parent itu jadi nggak ngambil dari itu loh, dari misalnya kan mata kuliah dia ngambil atribut primary key dari registrasi dan dosen, jadi foreign key. Namun setelah dilihat di preview, nah ini tadinya not null. Kalau not null itu di generate pasti error. Namun setelah kita generate harusnya udah nggak error, tapi ternyata masih error gitu. Pokoknya ada deh penjelasan detailnya ada di dalam file di dokumen yang telah kita upload pokoknya nanti disertakan di deskripsi lah untuk proses step by step pengerjaan generate ini. Di situ juga ada penjelasan errornya. Nah, jadi kita udah berusaha untuk meresolusikan, udah berusaha untuk membenarkan, tapi tetap aja di sini nggak muncul mata kuliahnya. Jadi untuk sementara ada kesalahan di situ untuk hasil generate form kami dari PDM menggunakan menggunakan Power Designer ke dalam form pada software Microsoft Access. Oke, untuk form yang udah kita bikin kan seperti ini ya, sama seperti yang dijelaskan tadi teman saya Fakih, itu ada sesuai dengan atribut-atribut yang diperlukan di sini yang ada di entitas tersebut. Nah, jadi ini nantinya akan diisi. Kemudian ada juga tombol-tombol yang bisa digunakan untuk melakukan manipulasi atau pengubahan pada data form yang tersimpan ini. Selanjutnya akan dijelaskan untuk tombol-tombolnya oleh teman saya Anggi. Nah, jadi di sini kan ada 4 form. Kita lihat
Untuk form dosen ini tombol-tombolnya sama semua, Jadi untuk setiap form itu tombol yang kita asumsikan itu sama sama semua ya. fitur-fitur dari form. Jadi saya cukup menjelaskan satu form saja, yaitu form dosen. Nah, di sini pertama dosen menginputkan nomor induk pekerjanya di sini, kemudian nama dosen, kemudian bidang pengajarannya, kemudian jenis dosen. Nah, setelah itu dosen bisa melakukan atau mengklik add record untuk sebagai hasil jadinya ya, untuk memasukinnya ke selanjutnya. Jadi kalau misalnya form ini nanti digunakan atau user interface ini digunakan dijadikan aplikasi, maka kita bisa mengisi misal nick dari dosen, lalu nama dosen, lalu juga bidang pengajarannya, lalu jenis dosennya. Nah, dosennya dosen galak ya. Lalu Ya. tombol add record ini gunanya buat apa, Mas Andrew? Jadi sebagai penginputan setelah dosen mengisi semua dari data-data ini, jadi kita langsung add record gitu. Nah, jadi langsung masuk ke dalam terekam langsung gitu maksudnya. Tambahin lagi, jadi kalau ini cuma user interface-nya aja, untuk query dan juga database-nya belum disertakan di sini. Ini cuma apa ya? Cuma tampilan bagaimana hasil aplikasi itu jadi setelah dikonversikan dari software PolyCenter ke Microsoft Access. Tombol saya itu. Nah, kemudian di sini ada save record. Save record ini jadi semua yang diisi dari dosen ini, dosen tinggal mengklik save record untuk menyimpan form yang telah diisi oleh dosen tersebut. Kemudian di sini ada delete record. Tambahan lagi, jadi sebenarnya yang ngisi form ini bisa dosen, bisa juga petugas yang Igrasias itu sendiri, bagian admin atau bagian softwarenya atau bagian supervisornya, untuk menginputkan data dari dosen yang bekerja di Institut Teknologi di Universitas Telkom. Kemudian untuk delete record ini menghapus record yang telah tersimpan. Kemudian di sini ada find next. Find next ini misalnya si dosen cukup mengisikan NIP-nya saja. Kemudian record yang telah dia isi sebelumnya itu akan muncul kembali. Nah, untuk tombol selanjutnya ini ada close form. Nah, close form ini setelah dosen selesai menambahkan record di formnya ini, dosen tinggal meng-close formnya ini. Gitu. Oke, udah. Jadi ceritanya tuh ini tuh kayak jadi ceritanya form ini tuh kayak apa ya? Kayak HTML, di mana di sini tuh cuma interface untuk melakukan aksi-aksi sesuai dengan tombol-tombol ini. Jadi tombol ini tuh memiliki aksi dan fungsi masing-masing. Nambah record, nyimpen record, menghapus record, find next, dan terakhir close form itu adalah untuk terminasi dari satu kegiatan di form ini. Kurang lebih seperti itu. Terus ada tambah lagi, kenapa kita bikin formnya seperti ini? Ini sesuai dengan yang diajarkan oleh slide tercinta kami. Asik. Lo masih praktikan? Nah, di sini kan untuk khusus untuk form apa-apa. Jadi kalau tombol, kenapa tadi kita cuma beli ini ya? Karena tadi alasannya. Lalu sebenarnya kalau bisa kita buat dengan aplikasi lain yang lebih lengkap. Ini kan sebenarnya tombol-tombol ini adalah template yang ada pada software Microsoft Access. Kalau bisa kita buat dengan Visual Basic atau dengan aplikasi lain, itu bisa lebih advance, lebih apa ya? Lebih banyak yang bisa diotak-atik gitu untuk fitur-fitur pada form ini. Jadi misal untuk contoh status, itu kan sebenarnya status yes atau no, itu jadi boolean tipe datanya. Sebenarnya bisa juga kita nggak perlu nulis misalnya statusnya 1 gitu. Bisa aja dengan satu tombol di sini checklist, setelah diklik maka dia akan dianggap ke 1 gitu. Jadi antar muka seperti ini sebenarnya kurang apik buat form approval gitu. Jadi tiap form sebenarnya harusnya beda sih, sesuai dengan kebutuhan dari sang pengguna aplikasi ini, aplikasi Igrasias. Sesuai dengan tipe data begitulah ya. Sesuai dengan tipe data yang dipakai. Mungkin ada tambahan lagi?
Saya cukup. Oke, ini mungkin akhir dari penjelasan mengenai Integration interface dan juga database pada Microsoft Access. ya. Untuk closing statementnya, terima kasih bagi para aslep-aslep yang tercinta telah memberikan sebuah Sebuah teori yang telah diberikan dan juga perhatiannya kepada kami para praktikan. Lalu juga kepada watcher setia kami, para penonton yang pengen belajar bisa juga cek ke video-video sebelum kami. Oke. Oke aja. Oke, ini sekian. Jadi ini dari ending dari serial presentasi video kami tentang analisis perancangan sistem. Akhir kata, saya Anggi Widanto, Saya Warismi. Pagi. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.